Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, ini Ustaz, question. ana izin nggak ikut Zoom, Ustaz. Siapa? Ana, Ustaz. Kenapa? Karena ana lagi ngikuti lomba, Ustaz. Oh, gitu. So, Nanti ana lomba apa tuh? lomba Olimpiade, Ustaz. Hari Secara ini? online. Iya, sedang Oh, pun. it's okay then, no problem. Online. Olimpiade. Saya tunggu yang lain lah. Syukran, Oke. Ustaz. Ya. Afwan.
Okay, we start our lesson. No one is coming now to Zoom. We are still waiting. So mulai aja ya. Nanti bisa di-share ke YouTube. Concord. What is Concord? Concord adalah persetujuan di antara subjek dengan kata kerjanya. Kadang-kadang disebut dengan subject verb agreement. Maksud subject verb agreement adalah persetujuan antara subjek dengan kata kerjanya. Artinya kalau I dia pakai am, kalau you dia pakai are, nggak mungkin pakai is gitu. Jadi you are sudah bersetuju. They go nggak mungkin, they goes nggak mungkin, they go baru mungkin. Kira-kira begitu analoginya. Jadi concord adalah persetujuan antara subjek dengan kata kerjanya. Jadi harus sesuai antara subjek dengan kata kerjanya. Ini seringkali buat masalah. Ada beberapa hal yang mengecoh kita, ya. Jadi perlu dikuasai. Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 masih ada beberapa hal yang perlu dipahami. Terkadang agak sulit untuk menentukan dengan tepat apakah subjek, mana subjeknya. Itu subjek dan verb dipisahkan. Kalau subjek dan kata kerja dipisahkan agak jauh, maka kadang-kadang kita menemui kesulitan. The pupils in the class following English lesson. Okay. Kenapa are di sini? Karena pupilsnya jamak, gitu ya. Karena pupilsnya jamak. Nah, ini pakai are. Pemisahnya inilah yang disebut dengan prepositional phrase. Pemisahnya masih lumayan ini sedikit, nanti kadang-kadang bisa panjang sehingga kita lupa. Di sini kata kerjanya is atau are, kira-kira gitu. Maka pupils dengan are harus bersetuju, gitu ya. Kalau plural maka minta plural verb. Okay. Very often if the subject and the verb are separated, they will be separated by katanya prepositional phrase. Sering sekali kata kerja dan verbnya dipisahkan dan akan dipisahkan dengan prepositional phrase. Prepositional phrase tidak ada efek ke kata kerjanya. Yang ada efek apakah is atau are umpamanya, do atau does, has atau have, for example, adalah subjeknya, gitu ya. Okay. The study of languages is, is. Kenapa is? Karena ini sebagai patokannya, bukan ini. Kalau ini kan jamak ya. Yang ini dia patokannya. Inilah subjek aslinya, oke. Sementara ini hanya prepositional phrase, paham ya? Prepositional phrase. Jadi ini efeknya ke sini. Atau ini punya efeknya ke sini. Ini enggak berefek sama sekali. Disebut dengan prepositional phrase. Several theories on this subject have. Kenapa have? Karena inilah subjeknya, ya. Inilah subjeknya. Oke. Di sini have. Oke. The view of these disciplines varies. Subjeknya adalah mana? The view. Oke. Bukan these disciplines. Oke. Ini kemari. Oke. Jadi ini subjeknya, maka di sini pakai s, present, simple present. The danger of forest fire is atau are? Oke, jawabannya adalah is. Ya, is kenapa? Because inilah subjeknya, bukan ini. Ya, jadi ini subjeknya ini. Oke. The effects of that crime. Karena ini dia jamak, maka subjeknya apa? Are. Oke, are. Oke. The effects of that crime, subjeknya karena ini jamak, maka
kata kerjanya adalah are. Okay. The fear of rape and robbery has atau have? Has atau have, maka jawabannya adalah has ya. Kenapa? Karena the fear itulah subjeknya, bukan rape and robbery. Understand ya? Kenapa? Karena ini tunggal, oke? Okay? Ininya tunggal, maka di sini jadi has bukan have. Kalau have nanti di sini jamak. Di subjek aslinya, the real subject is this one, also this one, oke? Okay? Itu udah the real subjeknya. Kalau dia subjeknya kebetulan jamak, ya minta yang kata kerja yang jamak. I hope you understand, okay? And then we go to this one, particular coordinate connectors, okay? Penghubung koordinat penghubung yang khusus. Hati-hati dengan ini, nanti bisa mengecoh ya. Apa itu? As well as, accompanied by, along with, together with, except, in addition to, juga ditemani oleh, bersama dengan, kecuali, dan tambahan pula. Okay, the actress along with the manager and some friends is going to a party tonight. Okay, yang datang ke pesta itu ternyata bukan satu orang, bukan the actress saja dalam kalimat ini, tapi banyak orang, along with her manager and some friends. Okay, tapi kenapa is? Itu dia pertanyaannya itu. Seharusnya kan are kalau melihat dari kalimat ini. Ternyata apa yang datang setelah along with itu tidak dihitung, jadi nggak ada apa-apanya ya, tidak dihitung. Yang dihitung sebagai penentu, kenapa is harus tunggal kan tentu subjeknya, maka ini saja dia. So any, apapun yang datang, so any noun, ini dia yang datang setelah apa namanya along with, tidak dihitung. Oke, tidak dihitung. Only you Gilang. Okay, no problem. Now we go on then. Assalamualaikum Gilang. Okay, now we go on. Jadi yang dihitung hanyalah ini ya. Okay. Manager and some friends tidak dihitung karena datang setelah along with. Jadi hati-hati dengan kata kerja dengan penghubung ini. Apapun yang datang setelah penghubung ini tidak dihitung. Jadi tidak berpengaruh kepada subjeknya. Satu lagi, Mr. Amir ditemani oleh his wife and children is arriving tonight. Kenapa is? Kenapa enggak are? Sementara orangnya banyak nih, Mr. Amir accompanied by his wife and children, kan banyak orang. Kenapa is? Harusnya kan are. Tidak, penentunya hanya Mr. Amir. Oke. Penentunya hanya Mr. Amir karena kebetulan Mr. Amir juga tunggal di sini, maka ini is. Pertanyaannya ini tidak dihitung. Kenapa? Karena didahului oleh kata accompanied by, gitu ya. Oke, didahului oleh ini. Jadi apapun yang datang setelah accompanied by itu tidak dihitung. That's why answernya di sini is ya. Sorry, verbnya itu is. Okay. Bondan bersama 20 teman-temannya. Ini jawabannya is. Padahal banyak kan bersama dengan berapa orang? 20. Kenapa enggak are? Nah, penentunya adalah Bondan ini saja sebagai subjek. Sementara noun yang datang setelah together with juga dengan teman-temannya ini tadi ya, yang ini semua, noun yang datang setelah mereka ini tidak dihitung. Jadi jawabannya apa? Is. Bondan is, gitu ya. Okay. Mrs. Enla as well as the other participant. Ini jawabannya doesn't. Okay, doesn't. Kenapa? Karena Mrs. Enla saja yang jadi penentunya. Paham ya? Jadi situ paham. Insyaallah paham. Jadi doesn't. Tapi ini semua jika diganti dengan and, apa itu and dan ya, maka benda yang datang setelah and jadi dihitung. Contoh saja, Mr. Amir and, kita ganti ini jadi and ya, and, okay, his wife and children, his children gitu ya, maka jadi are. Jadi diambil semua, gitu ya.
Jadi apalah bedanya antara accompanied by dengan and, gak ada beda. Tapi begitulah berpengaruh dia. Kalau and, kalau ini tidak. Oke. We go on. Words that always take singular verbs and pronouns. Kata-kata yang selalu mengambil bentuk tunggal. Ya, apa itu any ditambah apapun dia yang singular. Apapun dia yang singular. Oke. Kemudian anybody, anyone, anything. Nah, itu semuanya dianggap satu. Every juga, contohnya everybody, everyone, everything, itu dianggap satu. Okay. Nobody, no one, nothing, itu dianggap satu. Each student, each of the students, yang dihitung ini ya, ini, oke. Okay. Either, yang manapun dari participants, neither of you, gitu ya, yang manapun dari kalian, nah itu semuanya dihitung satu. Penentunya ini ya, ingat penentunya ini. Maka kalau ada pilihan is dan are, maka jadi is dia. Each of the student is bla 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 bla, gitu dia. Kalau ada pilihan doesn't dan do, maka pilihannya doesn't. Somebody, someone, something, itu dianggap tunggal. Jadi dianggap tunggal. Ada yang berpikir everybody atau everyone, setiap orang satu kan banyak, enggak. Tetap dianggap satu. Jadi jangan terkecoh, ini dianggap tunggal. Oke. Everybody who has, lihat, kenapa has? Karena ini dianggap tunggal. If either of you takes, kenapa pakai takes? Karena ini penentunya. Kalau begitu ini apa? Anybody who has, ya, who has. Ini penentunya tunggal. No problem is, ingat ya, no problem is dianggap tunggal. Tapi sebelum selanjut kita ke no dulu, sengaja diletakkan di situ. Kalau no ditambah tunggal, dia minta kata kerja yang tunggal. Kalau no ditambah jamak, dia minta kata kerja yang jamak. Atas bawah sama artinya, tapi berbeda. Kalau di sini jamak, dia minta kata kerja jamak. Kalau ini tunggal, dia minta kata kerja yang tunggal. Paham ya? Oke. Okay. Now we go on. Something was. Each student tunggal nih, maka dia jawab has. Okay. Anything is. Okay. No students, any go. Kita lihat yang di bawah tadi ya. Each of you needs, ya. Ini dianggap satu tunggal, oke. Okay. Needs, oke. Okay. Now none dengan no, oke. Okay. Ini atas bawah ya. Kalau di sini kata benda yang nggak bisa dihitung, dia minta singular verbs, oke. Okay. Kalau kata benda yang bisa dihitung, maka minta apa? Plural verb, itu dia. Tergantung. Okay. Kalau di sini nggak bisa dihitung, contohnya money. Tak satu pun dari uang-uang itu yang misal gitu ya ditemukan, maka has. None. Oke. Okay. Kalau di sini jamak, maka minta yang jamak. Ingat ya, itu dia. None of the furniture, tunggal itu dia, furniture. Tidak bisa dihitung sama mereka. Kita bisa ya. Maka di sini was. None of them jamak, maka menjadi apa? Well. Oke, okay, we go on. Tadi udah dibahas ini ya. Nah, sekarang we go on to either. Ini juga membingungkan kadang-kadang, mengecoh. Ini apakah is atau are, do atau does, has atau have, seperti itu ya, was atau were umpama gitu. Nggak susah, karena yang jadi penentu bukan yang benda yang datang setelah ini, either, tetap di sini dia. Setelah or, apa bendanya? Kalau jamak dia minta jamak, kalau tunggal dia minta tunggal. Juga di sini setelah no, oke, kalau dia minta jamak ya jamak, kalau tunggal ya tunggal. Juga ini di sini ya, bukan di sini sebelumnya, tidak. Jadi gampang sekali. Contoh, nggak usah kita lihatlah kotak ini, karena kotak ini membingungkan. Nanti kita lihat di contoh saja. Or his brother, either Tukul or his brother. Ini penentunya. Kenapa is? Bukan dua-dua dihitung, tapi ini saja. Karena ini tunggal, maka minta is. Paham ya? Oke. Ini penentunya, bukan yang di sini atau dua-dua enggak. Setelah or penentunya, maka are karena ini apa? Jamak. Paham ya? Oke. Dan kemudian juga selanjutnya. Is karena ini tunggal, are karena ini jamak. Oke? Oke. Kenapa is bukan dua-dua? Ini dia penentunya. Yang datang setelah nor, juga yang datang setelah apa? Or. Get it? Oke, fine. Now we go on. Menggunakan ekspresi of quantity. Some of di atas bawah sama ya. Some of, a lot of, lots of, plenty of, all of. Tapi di sini bisa is umpama saja, di sini bisa are. Kenapa beda? Karena yang datang setelah mereka inilah penentunya. Kalau di sini dia kata kerja yang bisa dihitung, oke, maka dia minta is.
Kalau kata kerja yang bisa dihitung apalagi jamak, dia minta jamak kata kerjanya. Some of the rice, kenapa is? Karena datang setelah some apa? The rice, get it? Okay. Kenapa are? Karena datang setelah lots of adalah kata kerja apa? Kata benda yang jamak. Paham ya? Nah, itu dia. Is atau are penentunya setelah mereka itu apa? Dan demikian selanjutnya. We go on. Ini tetap harus is atau does atau has atau was. Kenapa? Karena yang penghitungnya ini, penentunya each one dan everyone. Ini harus jamak, satu dari jamak gitu ya. Oke. Each of you takes. Oke. One of my friends apa? Ini jamak, bukan ini penentunya ini. Maka dia minta is. Oke. Each of my books, dia mintanya ini. Jadi is. Oke. Everyone, mana penentunya? Everyone. Maka dia jadi goes. Jadi ya, oke. No problem kalau ini kita lewati dulu, nggak masalah itu. Now we go to this one, jiren. Jiren sebagai subjek. Jiren itu apa? Kata benda yang menjadi subjek. Jadi kata kerja yang menjadi subjek, maka disebut dengan verbal noun. Nah, kata kerja yang menjadi subjek itu disebut dengan jiren. Maka dianggap tunggal. Ingat, kata kerja yang menjadi subjek, kata kerja yang dipaksa menjadi subjek disebut dengan jiren, dianggap tunggal. Kita udah bahas ini kayaknya sebelumnya. Oke. Know dari kata knowing dari kata know. Kalau dia jadi subjek atau jiren, maka dia dianggap tunggal. Oke, kata kerjanya juga harus tunggal. Knowing her, mengetahuinya telah membuat dia, ini cewek ya. Mengetahui dia, mengenalnya telah membuat him what he is. Jadi subjeknya ini, oke. Clubbing, ini dikata nge-club kan, jadi jadi clubbing, jadi is dia. Not studying has. Jadi kalau jiran sebagai subjek dianggap tunggal. Washing with a special cream is. Subjeknya mana? Washing. Ada pertanyaan, bermain game adalah hobiku, umpama begitu. Oke, playing game, gamenya tunggal sebuah. Playing game is atau are, maka jawabannya is. Oke. Sekarang dirubah, playing games pakai s, maka tetap is karena bukan gamenya penentunya. Apanya penentunya? Playingnya. Karena jiran sebagai apa? Subject. If not mistaken, kita udah bahas itu ya. Oke, ini subject. Now we go on. Collective nouns. Jangan dianggap ini semua, nanti kamu bisa lihat. Ini dianggap jamak, karena kalau kita lihat komite itu kan banyak orang, family itu kan banyak orang, nggak semua dianggap tunggal walaupun kumpulan orang banyak. Paham ya? Untuk kata mayoritas agak ada catatan sedikit. Mayoritas bisa jadi singular atau plural. Oke, kalau berdiri sendiri maka dianggap tunggal. Kalau diikuti dengan noun maka dianggap jamak. Ini berdiri sendiri dia, the majority, maka dianggap tunggal, minta kata kerja tunggal. Kalau ada pilihan is atau are, maka di sini is. Kalau diikuti dengan jamak, maka mintanya kata kerja yang jamak. Kalau ada pilihan is atau are, maka pilihannya are. Oke. Ini sangat mengecoh yang begini-begini ya. Family dianggap kan banyak orang di dalam. Tidak, family-nya dianggap tunggal terus. So the family was, the crowd was, the congress has, the organization has, our team is. Seperti itu. Oke, now we go on. Kumpulan untuk binatang-binatang tertentu ya. Flock of birds. Kalau binatang-binatang ini tergantung kumpulannya apa. Kalau birds atau sheep dia pakai flock. Kalau dia ikan, bukan sekolah maksudnya, sekolah ikan enggak ya. Jadi sekumpulan ikan gitu dia. Kalau binatang ternak dia pakai herd. Kalau lion dia pakai pride. Kalau dogs dia pakai pack. Ini dianggap tunggal semua karena yang dihitung flocknya. Flock, herd, pride itu sekumpulan. The flock of bird is. Kenapa is yang dihitung bukan ininya, flocknya tunggal kan. The herd of cattle, sekumpulan binatang ternak, maka jadi is. Penentunya adalah the herd. Demikian juga selanjutnya. Oke. Ini khusus untuk time, money, measurement, ukuran, uang dan waktu, hati-hati. Karena kalau dianggap sebagai the whole itu ya, secara keseluruhan maka dianggap tunggal. Walaupun rupiahnya pakai S, walaupun dolarnya pakai S, tetap dianggap tunggal karena berhubungan dengan time atau money di sini. Oke. $25 tetap pakai S, dia is. Kenapa? Karena bicara uang ini. $25 pakai S di sini tetap is. 15 minutes pakai S, 5 minutes tetap dianggap is ya.
atau dozen kalau ada pilihan do dan does. Is it thousand rupiah, rupiahnya pakai S, dia tetap dianggap is. 2 kilometers dia dianggap is, walaupun di sini pakai S. A number of, the number of artinya sama, nggak ada beda, cuman penggunaannya hati-hati. Bisa is, bisa are. Kalau diawali dengan dia maka minta are. Ingat ya, a number of students are. Kalau diawali dengan the, dia pakai is, atau has dia pakai. Cuma ini, a number of applicants, dia pakai apa tadi? Tunggal. Di sini, walaupun tunggal di sini dia pakai have. The number of residents, bla 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 bla, dia menjadi apa? Is. Paham ya? Oke. Nanti di YouTube mungkin ada nanti ini, karena sebuah lebih cepat, bisa diulang-ulang ya. Dan yang ini dianggap selalu jamak, nggak pernah tunggal. Kalau tunggal juga lucu. Gunting, nggak mungkin nggak pakai S, tetap selamanya pakai S. Scissors. Kalau satu scissor berarti dia guntingnya sebelah, jadi pisau. Scissors tetap jamak ya. Celana pendek jamak, celana panjang jamak, eyeglasses jamak, pants jamak, semua maka mintanya are. Tapi kalau diawali dengan sepasang maka mintanya is ya. Contoh, a pair of glasses, sepasang kacamata dia is. The glassesnya sendiri are. The pliers, ini maka pakai were. The pair of pliers jadi was. These scissors apa? Are gitu ya. Lanjut. There is, there are, kenapa berbeda-beda? Ini karena ini agak lain. Bukan ini subjeknya, tapi di ujung subjeknya. Penentu is, was, atau has, are, were, have been, dan sebagainya. Penentunya bukan di awal, tetapi di akhir. Seperti itu. Contoh, there is a storm. Kenapa dia is? Karena ini subjeknya. Ya, subjeknya di ujung ya. Here are, kenapa are? Karena ini subjeknya jamak. There, ini tunggal, maka there was. There, ini banyak, maka they were. Dan seterusnya. Here is, kenapa is? Karena tepuk. Yang ini dibaca saja, yang ini juga penting ya. Khusus deer, apa itu deer? Rusa, ikan. Ini bisa tidak usah pakai s kalau dia jamak ya. They are two deer, nggak usah pakai s. Khusus itu. Begitulah bahasa ya. Ada 2 deer, maka they are 2 deer gitu aja, nggak usah pakai s. Ikan, I went fishing last night and I got 5 big fish. Nggak usah pakai s, nggak masalah. Khusus mereka ini aja ya. Apa tadi? Deer fish. Nah, kasih tanda bintang karena begini, khususnya di British ya, di Inggris, tapi juga kadang-kadang di Amerika, plural daripada ini fishnya. Plural fish boleh sih, tapi jarang digunakan, Jadi bisa kalian ini pakai fishes, tapi jarang digunakan. Mereka akan sering I got 5 big fishes, gitu ya. Boleh fishes tapi jarang digunakan. Khusus untuk shrimp, udang-udangan itu, pluralnya bisa jadi pakai s ya, bisa jadi pakai s. Bisa juga enggak, macam tadi juga ya. Hati-hati dengan species, one species, satu species, 2 species juga 2 species gitu ya. Ini kalau satu tetap species juga, gitu ya, seperti itu. Ada pengecualian. Ini cara artinya, one means itu satu cara, 2 cara juga two means. Jadi ini penting sepikir untuk kita untuk dipahami. Ini ada latihan, coba nanti di screenshot aja latihannya. Kalau ini cari yang salah ya, cari yang salah. Mana yang salah di sini? Mana yang salah? Di screenshot aja, coba dikerjakan. Any questions? If you have questions, you can ask me or text me via WhatsApp. I'm waiting. Any questions? No question. Time is up, I think. That's it. Sir, kalau boleh tahu, Sir, itu yang nomor 10 sampai 12 cuma cari kesalahannya aja, Iya, Sir? itu ya, cari kesalahan. Jadi ini saya perkenalkan, nanti kalau umpama suatu saat pasti jumpa sama ini, apa namanya, TOEFL. Ya, ini saya coba paparkan ke TOEFL. TOEFL itu atau nanti di TOEIC. TOEIC itu juga nanti kamu akan jumpa di dunia kerja. Dia soalnya seperti ini, cari yang salah doang. Kalau bisa dibenarkan, benarkan. Kalau enggak masalah. Tapi yang salah mana? Kalau ini pilihan aja ya. Coba dikerjakan. Seperti itu. No questions. If you have questions, you can ask me nanti ya. Atau juga di share di YouTube ya kan. Lebih cepat. Karena tadi I make it faster ya. Sedikit lebih cepat. That is it for now. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Cuman kak